Mansur nggak mau mengaku ini, kami menantang beliau mubahalah. Apa itu? Dan kami sudah menyampaikan kepada beliau mubahalah. Kalau saya benar, saya hidup. Kalau dia mati, kalau dia yang benar, dia yang hidup, saya yang mati. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Selamat datang dan terima kasih atas kedatangan wartawan semua. Kami adalah seperti bapak-bapak semua, adalah hamba Allah yang mencoba mencari keadilan di dalam menjalani hidup ini. Kami kebetulan terkait dengan kasus dengan Yusuf Mansur, itu masalah investasi atau program investasi batu bara yang kemudian disebut sebagai Jabal Nur. Kelompoknya Jabal Nur itu mengambil gunung yang ada di tanah suci sana untuk menunjukkan nilai tambah bahwa proyek ini itu berorientasi pada akhirat, tidak hanya dengan dunia. Oleh karena itu disampaikan bahwa ujung-ujung nanti Yusuf Mansur itu mengajak kami jamaah Masjid Darussalam untuk kaya dunia dan kaya akhirat. Seperti pada saat itu Yusuf Mansur mau membangun pesantren Darul Quran PPPA untuk melatih anak-anak muda menjadi tahfiz atau hafal Al-Quran. Dari hasil investasi nanti itu 50% kita sumbangkan sebagai sedekah kepada rumah tahfiz ini yang akan dibangun, dan 50% itu dibagi-bagi antara lain kepada investor, antara lain kepada administrator, dan antara lain kepada beberapa pihak tertentu, termasuk kepada pemiliknya yaitu PT Adi Perkasa yang direktur utamai oleh Adiansa dan di direktur marketing oleh Farid Mirimurta. Jadi semua lengkap. Pada saat itu Yusuf Mansur adalah sebagai komisaris utama. Catat ini. Pada saat itu Yusuf Mansur sebagai komisaris utama PT Adi Partner Perkasa. Dan beliau menyalahi aturan berbisnis ketika seorang komisaris utama turun sebagai promotor menjajakan investasi, program investasi ke jamaah masjid. Nggak tahu masjid yang lain, tetapi yang jelas beliau datang ke Masjid Darussalam. Kebetulan saya adalah pendiri Masjid Darussalam dan pengurus Masjid Darussalam, pembina Masjid Darussalam. Jadi tahu persis kapan Yusuf Mansur datang, kapan konco-konconya, kru-krunya itu datang dan sebagainya. Bagaimana Yusuf Mansur itu mempromosikan program dia investasi batu bara di Jabal Nur di Masjid Darussalam. Mulai di sekitar akhir April 2009 ada acara namanya Damai Indonesia Aku dari TV One, dan merupakan program utamanya dari Yusuf Mansur juga. Yusuf Mansur datang dan ceramah. Biasa ceramah beliau itu mengkaji masalah sedekah. Seminggu sebelumnya beliau datang khusus pada subuh, beliau ceramah khusus ada kaitannya dengan proyek investasi, yaitu investasi ini. Beberapa minggu kemudian masih datang juga, atau ada pengajian atau di rumah Farid Rimurta beliau mencanangkan program investasi batu bara ini, dan semakin banyak jamaah Masjid Darussalam yang tertarik karena yang pertama ini hasilnya itu disedekahkan 50% untuk membangun Darul Quran, pondok pesantren Darul Quran. Yang kedua, jaminan
proyek ini menghasilkan, sangat menghasilkan. Kemudian yang ketiga, semua kebutuhan jamaah Darussalam, jamaah JPN itu akan dibiayai dalam hal pengajiannya, dibiayai dan diberi insentif-insentif tertentu, termasuk adanya pengambilan mobil secara mudah dan sebagainya. Itu semua disampaikan di dalam pengajian itu. Jadi dalam pengajian Jabal Nur ini, Majelis Jabal Nur ini disampaikan pertama hasil dari investasi, yang kedua beberapa program-programnya, kemudian beberapa ada kemudahan-kemudahan untuk kelompok ini. Seperti biasanya di kelompok. Pada awal Mei sudah mulai banyak orang yang invest, start modal, sampai akhir 2009 masih ada beberapa orang yang ikut untuk gelombang-gelombang berikutnya. Pada awal 2010 program macet, jadi nggak sampai 1 tahun program macet. Ketika program macet awal-awalnya tuh Jam'an ini masih berkoar untuk bisa melanjutkan, bahkan mengembalikan modal investasi ini secara mencicil. Kemudian Jam'an mencicil, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit, di mana paling sebulan itu mencicil 500 juta untuk 205 peserta investor. Jadi masing-masing paling dapat ya 1 juta, 2 juta gitu. Hanya bertahan 1 tahun, beliau tuh kuat. Kemudian macet, sampai sekarang nggak. Kalau dihitung-hitung total investasi itu ada 46 miliar. Kemudian yang baru berhasil dikembalikan ke jamaah, baik melalui pribadi maupun melalui program cicilan, itu sekitar 3 miliar. Jadi masih ada 40-an lebih lah miliar yang belum dikembalikan. Sisa inilah yang kami tuntut untuk 250 jamaah itu tergolong menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok jamaah Darussalam itu sendiri. Yang kedua adalah program khadimat, yaitu para pembantu rumah tangga. Jadi bayangkan kalau Bapak yang ikut ini bukan orang-orang kaya, tetapi pembantu rumah tangga dan marbot masjid, termasuk marbot masjid Darussalam. Hanya sekarang nggak ikut marbot masjid Darussalam. Yang ketiga adalah majelis amal. Majelis amal itu jadi ada sekelompok orang yang menempati majelis amal ikut sebagai investasi dengan total investasi sekitar 1,5 miliar. Kalau program khadimat karena mereka adalah cuma pembantu rumah tangga cuma 700-an juta. Tapi dari ketiga-tiganya ini terkumpul dana kurang lebih sekitar 46 miliar. Yang tinggal yang belum kembali itu sekitar 40-an miliar. Nah, dari skenario ini atau kronologi seperti ini artinya bahwa benar bahwa Yusuf Mansur itu pernah presentasi bisnis batu bara di Masjid Darussalam. Saya adalah saksi mata kepala. Kalau Yusuf Mansur nggak mau mengaku ini, kami menantang beliau mubahalah. Dan kami sudah menyampaikan kepada beliau mubahalah, kalau saya benar saya hidup, kalau dia mati, kalau dia yang benar dia yang hidup, saya yang mati. Kenapa mubahalah? Mubahalah ini adalah bertahkim kepada Allah, berhukum kepada Allah. Karena selama ini Yusuf Mansur itu melalui pengadilan bisa menang dengan duitnya, bisa membayar jaksa dan sebagainya, maka dengan Allah dia tidak bisa membayar. Yang kita ambil, yang kita inginkan adalah keadilan di dunia ini untuk para du'afa, orang-orang kecil yang menabung lama, dan pengadilan nanti di akhirat, keadilan di akhirat. Nah, untuk itu kami dari tim task force, ini tim atau kelompok yang
memperjuangkan pengembalian sisa dana investasi dari Yusuf Mansur yang sampai saat ini beliau berkelit seperti ular, seperti pokoknya licin lah, beliau seperti belut, susah ditangkap karena konon pelindungnya banyak. Nah, orang-orang kayak gini ini memang harus dikasih pelajaran gitu. Ditantang pertama kali di Darussalam, ditantang untuk mubahalah, nggak datang. Kedua, beliau itu sesumbar bahwa kalau ingin menyelesaikan masalah datang dong ke rumah. Didatangi ke rumah, kacir dia. Memang orangnya itu begitu. Jadi kami nanti akan menantang lagi atau mengajak lagi untuk mubahalah. Karena inilah satu-satunya jalan. Intinya yang pertama, kembalikan sisa dana investasi kami sebanyak sekitar 40 miliar rupiah. Yang kedua, kami menghimbau kepada beliau untuk menjunjung tinggi hukum Allah. Yang ketiga, apabila statement-statement yang saya katakan tadi itu tidak dibenarkan oleh dia dan dia lebih membenarkan dirinya sendiri, kami tantang dia untuk mubahalah. Selama ini membuktikan beliau itu nggak punya nyali, tapi kami ingin membuktikan sampai sejauh mana keberanian orang yang namanya Jamaah Nur Hafidh Mansur. Oke Pak, mungkin mubahalah yang tadi Bapak maksud seperti apa sih bentuknya nanti atau perjanjiannya seperti apa? Nggak ada perjanjian, cuma datang face to face gitu. Kamu mau mubahalah, kamu percaya bahwa kamu tidak pernah datang ke Masjid Darussalam, kami yakini bahwa kamu itu datang ke Darussalam. Bersumpah nanti atas nama Al-Quran, atas nama Allah gitu. Kami bersedia untuk mendapatkan hukum Allah langsung di dunia ini. Berarti secara nggak langsung Bapak, kalau misalnya dia tidak mengakui, Bapak rela mati gitu Ya. Pak? Ya. Konsekuensi mubahalah begitu. Konsekuensi. Yang salah harus mendapat hukuman langsung. Mungkin uang tidak kembali. Sebab mubahalah. Pak, tapi dengan adanya putusan pengadilan walaupun bukan kasus batubara ya, Bapak sendiri melihatnya gimana? Sudah ada titik terang atau seperti apa gitu? Selama ini di Majelis Hukum Mansur tidak akan pernah ada titik terang. Yang saya jalani ada proses mencari keadilan. Biar bangsa Indonesia, umat Islam itu melihat dan menilainya langsung. Bapak, mungkin yang batubara ini sendiri janji usaha itu ada di mana tambang batubara itu, Pak? Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Membangun pesantren pun di Kalimantan Selatan. Terus bisa di Jakarta. Pesantren Dagu di Ketapang. Daku, Oh. Ketapang itu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.